Mas Baharudin, kapan hari kan jenengan sebagai narasumber dalam Jejak Sang Raja Wali terkait ijazah kan seperti itulah. Setelah itu kan ada berita lanjutan ketika aktivis Curakalong Mas Anwari mengajukan beberapa poin pertanyaan yang dimana belum ada jawaban dari PPK maupun PPS kan seperti itu ya. Bahkan hanya dijawab oleh PPK itu kepada awak media dijawab rungkat kan seperti itu. Dan tadi jenengan dengan Mas Anwari memanggil saya ke sini karena ada ketidakpuasan dengan jawaban PPK terkait barometer kan seperti itu. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, Mas. Iya. Sebetulnya bagaimana sih kronologi Mas Baharudin waktu mendaftar sebagai Pantarle sampai kelulusan seperti itu? Tolong diceritakan dulu. Gini Mas, kan kapan hari itu ada pembukaan pendaftaran petugas Pantarle. Saya itu daftar. Setelah saya daftar, persyaratan saya lengkapi, saya daftar ke balai desa. Langsung diterima baik dengan PPS. Setelah itu dapat berapa hari itu ada informasi pengumuman kelulusan. Ujuk-ujuk dari PPS itu sudah diumumkan nama-nama yang sudah lulus. Oh, berarti sebelum pengumuman itu tidak dijelaskan bagaimana tentang seleksinya, apakah ada tes atau tidak dijelaskan. Itu tidak dijelaskan, Mas. Barometernya tidak ada. Itu tidak ada. Itu ujuk-ujuk ada nama-nama yang sudah lulus gitu, Mas. Waktu itu yang menerima pendaftaran jenengan siapa, Mas? Waktu itu yang menerima ada 3, Mas. PPS ada semua. Ya, waktu itu ada 2, ada Rizky, ketua PPS, sama Wahyu Diono. Oh, seperti itu. Ya. Berkasnya apa saja, Mas? Berkasnya itu ijazah. Ijazah itu kan dalam itu pendaftaran itu ijazah itu kan minimal SMA. Pas surat kesehatan. Terus fotokopi KTP. Terus foto 4x6 itu 2. Terus ada pernyataan ya dari PPS itu yang bermaterai. Ya saya lengkapi semua, Mas. Oh, berarti memang itu saja persyaratannya. Iya, memang sama PPS ya diterima. Kan waktu diterima berarti setelah diterima setelah lamaran diterima itu tidak ada masalah, Mas, sama PPS. Saya hanya tinggal menunggu pengumuman kelulusan gitu. Kenapa waktu itu jenengan tidak tanya kepada PPS, Mas, apakah ada tes atau bagaimana? Mengapa tidak sampean tanyakan? Enggak, Mas, saya waktu itu tidak tanya, Mas. Tidak sampai tanya kayak gitu. Oh gitu. Iya. Berarti setelah ijazah diterima mereka, berkas diterima, tidak ada pesan ataupun dijelaskan barometer penerimaannya seperti apa? Tidak ada, Mas. Hanya PPS bilang sudah, nanti tinggal pengumuman kelulusan gitu aja. Lalu yang membuat jenengan tidak puas dari situ itu apanya, Mas? Ya, yang tidak puas itu dari itu, Mas, dari kelulusan petugas Pantarle, Mas. Soalnya gini, Mas, kayak ijazah S1 sama dengan SMA itu kan paling enggak kan yang menang kan yang bisa buat barometer paling enggak kan ijazah ya S1. Oh gitu. Nah, terus ijazah SMA dengan kejar paket C. Seharusnya kalau dari barometer ya ijazah kejar paket ijazah SMA. Oh gitu. Ya. Barometernya ya. Apalagi tidak ada tes seperti tidak ada itu. Tes gitu, ya. Kecuali ada memang tes. Gitu. Tes. Kalau ada tes ada seleksi kan? Ya saya menerima, Mas. Oh gitu. Ya. Karena memang benar-benar yang mumpuni kan seperti ya. itu, Pas lagi kayak itu Faisal Buhori itu
itu tidak ada klarifikasi dari PPS. Oh, tidak ada nggih. Tidak ada klarifikasi. Saya tunggu Mas sampai detik ini itu dari PPS tidak ada klarifikasi. Oh, Kayak gitu. Faisal Buhori gitu. Ha-ha. Dia kok lulus dari lulus jadi petugas Pantarlih gitu. Oh gitu. Iya. Dan belum menunjukkan ijazahnya Iya, seperti iya. itu nggih. Berarti itu ketidakpuasannya. Iya. Lalu harapannya jenengan terhadap PPK Bangsal Sari apa, Mas? Ya, harapan saya kepada PPK ya itu untuk diklarifikasi ijazah untuk Faisal Buhori. Seperti itu Iya. nggih harapannya nggih. Iya. Oh. Terus apakah masalah seperti itu hanya terjadi di tempat jenengan? Ya kalau kasakusuk itu kemungkinan mungkin di desa lain mungkin ada Mas. Oh begitu. Iya. Di desa tetangga. Iya kemungkinan. Oh gitu. Iya. Gitu nggih. Iya. Lalu dengan adanya banyaknya kasakusuk seperti itu harapan jenengan apa, Mas? Ya harapan saya untuk ke depan PPS dan PPK ya kita lah bekerja secara profesional sesuai dengan aturan. Oh seperti itu Iya. nggih. Nggih. Terima kasih Mas nggih. Assalamualaikum Mas Anwari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak niki ya. Nggih. Ini sampean sebagai aktivis atau masyarakat? Oke. Iya, sebagai apa? Sebetulnya saya masyarakat kecil, Mas. Cuman kadang-kadang teman-teman manggil saya aktivis. Ya Oh, terserah mereka seperti lah itu, yang manggil. nggih. Nggih, Mas. Jadi gini Mas, ini kan pertama kali kita saya hadir di rumah jenengan nggih. Oke. Terkait arahan jenengan tentang ketidakpuasan jenengan sebagai aktivis pada waktu berita yang dikeluarkan oleh Gema Samudra tidak dijawab oleh PPK Bangsal Sari. Itu bagaimana, Mas? Wah, kok bisa agak dijawab, Mas? Ya. Sebenarnya kan kalau memang beliau itu berkapasitas sebagai PPK, PPS maupun PPK ataupun KPU, seharusnya kan menjawab, gitu loh. Oh gitu. Oke, karena ketika tidak dijawab itu kan menjadi sebuah hal yang sangat menggelitik bagi kami. Karena dengan ketidakjawaban tersebut itu kan menimbulkan beberapa pertanyaan lagi nantinya kalau seperti itu. Saya rasa harus dijawab gitu loh. Karena memang bidangnya beliau gitu loh. Oh, seperti itu Mas. Oke. Nah, terus ini gini Mas, ada sih jawaban kecil dari PPK yang mungkin kurang istilahnya apa ya, kurang stagnan atau apa itu. Jadi sehingga tidak kami keluarkan. Jadi PPK menjawab rungkat. Kok jawab rungkat? Itu kan bagaimana menurut jenengan? Ya jawaban seperti itu kan jawaban apa gitu loh. Ya mohon maaf, beliaunya kan selaku PPK kok bisa jawab seperti itu. Itu kan tidak etis sama sekali Mas kalau jawaban seperti itu. Meskipun anak kecil pun bisa jawab kalau cuma nukar seperti itu. Waduh. Makanya kan saya sangat menyayangkan ketika dari petugas atau dari badan ad hoc penyelenggara pemilu pada saat sekarang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Ini saya sangat menyayangkan sebetulnya. Apalagi ketika dikonfirmasi oleh awak media selaku jenengan, pas jawabannya seperti itu jawaban apa? Tidak logis sama sekali kalau seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Jawaban apa seperti itu kan tidak berbobot sama sekali, Mas. Seolah-olah memberikan sebuah kesan bahwa mereka itu bukanlah orang-orang berpendidikan gitu loh. Oh, gitu. Oke. Lalu sebetulnya beberapa poin yang belum dijawab, belum dijawab oleh PPK itu apa saja, Mas? Dari pertanyaan sampean yang ada di berita kemarin. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Yang pertama, saya menanyakan terkait dengan masalah barometer kelulusan dari pendaftar Pantarlih tersebut. Karena sampai sekarang itu kan tidak ada kejelasan. Apakah betul-betul seperti PPS, PPK betul-betul melakukan verifikasi dalam meluluskan seleksi calon Pantarlih yang kemarin, apa hanya sebatas SIM penting ini orang saya, ini bukan orang saya jadi, bukan orang saya gak jadi. Berarti kalau seperti itu kan istilahnya ada tendensi politik, Mas, kalau seperti itu gitu loh. Tendensi politik seperti apa, Bapak?
Ya, kalau sudah terjadi seperti itu, saya rasa tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata lagi. Berarti. Oh gitu. Oke. Lalu apa lagi yang pertanyaan yang belum dijawab? Saya sangat menyayangkan sekali, Mas, terkait dengan masalah teman-teman PPS maupun PPK karena tidak melaksanakan dari beberapa aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau kita melihat dalam PKPU tersebut nomor 8 tahun 2022, diantaranya adalah seperti halnya sejak PPS itu dilantik, idealnya kan harus mengangkat sekretariat itu maksimalkan 7 hari. Sedangkan ketika kami amati kemarin itu kayaknya sudah lebih. Seperti itu. Oke. Kemudian sampai terdengar informasi di Gambirono itu sendiri kemarin Bapak Karirnya tidak mendengar sampai bertanya seperti itu. Itu kan menandakan bahwa kurangnya sosialisasi dan komunikasi dengan pihak Pemdes. Gitu loh. Sehingga saya memiliki sebuah asumsi kok seperti ini PPK sekarang, kok udah kayak dulu gitu loh. Ada apa ini gitu loh. Apa memang nggak bisa kerja atau bagaimana kan seperti itu. Oh gitu. Terus apa lagi Bapak? Ya, pertanyaan sampean apa, Mas? Oh gitu. Oke. Oke, siap. Jadi gini Pak. Oke. Dari masalah yang beredar di Gambirono Oke. itu kan PPS mendaftarkan 4 orang dan dijawab oleh PPK bahwa yang didaftarkan bukan 4 melainkan 3, yang 1 cadangan. Oke. Sedangkan dari hasil kemarin yang saya dengar untuk sekretariat itu beliau yang sudah didaftarkan tidak mau lagi. Itu bagaimana kira-kira pendapat jenengan sebagai aktivis? Kalau seperti itu saya rasa dikembalikan pada orang yang bersangkutan, gitu lah. Ya karena mungkin mereka sudah merasa jenuh atau mungkin memiliki perasaan apa, emoh atau bagaimana atau karena kesel sehingga mereka tidak mau lagi untuk menjadi sekretariat kan seperti itu. Kami tidak bisa berpendapat lebih jauh kalau terkait masalah itu karena itu berkaitan dengan masalah pribadi beliaunya sendiri. Kenapa kau tidak bisa mau itu? Lalu sebagai aktivis yang ingin saya tanyakan, sebetulnya dalam PKPU itu bolehkah mengangkat orang di luar perangkat, sedangkan saat pendaftaran menurut PPK itu memang dimintai SK perangkat seperti itu. Enggak. Ya kita lihat, Mas. Dalam PKPU-nya itu kan berbunyi bahwa sekretariat itu kan diambilkan dari ASN atau non ASN yang bekerja di lingkungan desa itu sendiri. Berarti kalau kita melihat pemahaman dari sana, yang pertama itu kan ASN, aparatur sipil negara kan seperti itu. Atau non. Kata-kata non ini bisa perangkat yang tidak ASN. Gitu loh. Itu sudah jelas dalam PKPU-nya itu. Kalau tidak salah itu pasal 69 itu. Yang berbunyi sekretariat PPS berjumlah 3 orang berasal dari aparatur sipil negara dan atau non aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan atau desa. Atau yang disebut dengan nama lain. Berarti harus salah satu orang yang bekerja di wilayah lingkungan desa itu sendiri gitu loh. Atau dalam sebutan kata orang-orang itu kan bisa disebut dengan perangkat kan seperti itu. Oh seperti itu. Salah satunya gitu. Berarti sebetulnya di Gambirono itu sah-sah saja misalnya salah satunya bukan dari perangkat gitu. Wow, kok seperti itu Mas? Ya idealnya kan harus mengacu pada PKPU itu. Pasal 69 itu Mas. Iya kan gitu loh. Artinya yang 2 sudah dari perangkat. Oke, terus itu kan bukan dari perangkat. Sah-sah saja sebetulnya gitu. Artinya salah satu itu bukan dari perangkat tapi yang 2 sudah dari perangkat. Artinya kan elektabilitasnya bisa berjalan kan seperti itu. Lalu bagaimana dengan beberapa desa yang perangkatnya yang sekretariatnya itu tidak diambil dari perangkat semua? Menurut jenengan, pendapat jenengan seperti yang terjadi di desa Curakalong. Pendapat jenengan bagaimana? Kalau pendapat saya terkait masalah ahli itu, kita kan sudah ada panduannya sebetulnya. Apa panduannya? Rujukan kita kemana? Rujukan kita tetap kepada PKPU.
ya kepada PKPU nomor 8 tahun 2022 dalam hal ini, bahwa dalam perekrutan sekretaris PPS itu kan PPS melewati PPK mengajukan berapa untuk sekretaris itu adalah 3 yang diajukan, stafnya itu 4 yang diajukan, jadi jumlahnya 7 lah. Kemudian nantinya KPU itu kan menyampaikan siapa yang akan terpilih, menyampaikan kepada pihak desa, baru desa itu menetapkan, kan seperti itu. Jadi diambillah sekretariat 3 orang, 1 sebagai ketua, kemudian stafnya kan 2, kan seperti itu. Itu kalau dalam PKPU. Kemudian pengambilan tersebut itu kalau kita mengacu pada pasal 69-nya itu kan harus aparatur negara atau non aparatur negara yang bekerja di wilayah balai desa tersebut, di lingkungan desa itu. Berarti kan memberikan sebuah pemahaman bahwa ya idealnya kan harus perangkat memang Mas. Memang harus perangkat ya. Harus perangkat. Berarti kalau seumpamanya bukan perangkat, ini dalam tanda kutip kayaknya perlu dipertanyakan Mas gitu. Lalu untuk masalah unggah-ungguh, etis tidak ketika kepala desa itu menunjuk misalnya yang bukan perangkat untuk menjadi sekretariat, sedangkan perangkat-perangkatnya sendiri tidak ada yang jadi sekretariat. Ini kayaknya kurang etis kalau seperti itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan PKPU. Gitu. Tidak sesuai dengan PKPU. Ini kalau memang terjadi hal semacam itu, saya rasa kepala desanya pun perlu dipertanyakan. Ada apa kok seperti ini? Oh gitu. Nggih. Lalu harapan jenengan, karena meskipun jenengan aktivis, tapi di sisi lain jenengan kan masyarakat desa Curakalong. Nggih, Mas. Dan ini terjadi di Curakalong. Jadi harapan jenengan apa? Harapan kami adalah mudah-mudahan pemilu untuk 2024, khususnya pemilu kada ini berjalan dengan sukses, aman, tentram, dan sesuai dengan aturan Mas. Sesuai aturan. Sesuai dengan aturan. Jalan sukses menuju pemilu kada ini kalau tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, nantinya tidak akan sukses juga. Nanti pasti ada gundukan-gundukan yang akan menjadi sandungan bagi pemilu nantinya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Saya ucapkan kepada teman-teman PBS maupun PBK dan KPU, mudah-mudahan bisa melaksanakan pemilu kada 2024 dengan sukses dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Siap, terima kasih.